Salam bela negara. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Abizar Desulhak akan memandu jalannya nasional webinar pada pagi hari ini. Singgah ke kedai membeli kurma, bekal untuk pergi ke kota. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai acara kita. Siap. Yang terhormat, Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika Bapak Ghazali Tamson SPD Mhan. Yang kami hormati narasumber Dr. Sulfikar Salu MKOM, ITIL, MTS, CSCE, MCE, CDT, CED. Bapak atau Ibu dosen, peneliti, undangan, serta seluruh peserta nasional webinar yang kami banggakan pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan ridhonya kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara nasional webinar Rahasia 1 Jam Bikin Artikel Pakai ChatGPT. Untuk itu, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti nasional webinar yang dilaksanakan secara daring. Sebelum acara dimulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan oleh MC. 2. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Sesi paparan rahasia 1 jam bikin artikel pakai ChatGPT. 4. Sesi foto bersama. 5. Sesi tanya jawab. 6. Penyerahan sertifikat. 7. Mendengarkan lagu wajib bagimu negeri. 8. Penutup. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon untuk operator untuk menyetel lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih kepada operator yang sudah menyetel lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kami silahkan kepada narasumber untuk mengambil waktu dan ruang virtual. Namun, sebelum paparan dimulai, kami akan membacakan CV narasumber. Nama lengkap pemateri, yaitu Dr. Sulfikar Salu, MKOM, ITIL, MTS, CSCE, MCE, CDT, CED. Lahir di Pomala, 15 Mei 1977. Beliau berpangkat lektor di akademisi. Saat ini, Bapak Sulfikar menjabat sebagai Head of Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika Komputer atau Aptikom Kepri, Head of Ikatan Ahli Informatika Indonesia, IAII WIL, Kepri, Head of Komunitas Pengguna Linux Indonesia KPLI Kepri, Head of Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Forum Akademisi Informasi dan Teknologi FIT Kepulauan Riau. Pak Sulfikar menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 2021 sebagai S3 Doctor of Education Technology di Universitas Negeri Jakarta. Pada tahun 2005 menyelesaikan S2 Magister Ilmu Komputer Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada tahun 2001 menyelesaikan S1 Sarjana Komputer di STMIK Dipanegara Makassar.
Tanda jasa yang dimiliki oleh Bapak Sulfikar ialah pengakuan dari Muri Indonesia di Semarang, Mei 2012. Pemegang paten perangkat lunak dalam hak cipta sistem informasi akademik tercepat atau SIAKAT, dan mewakili perguruan tinggi Indonesia dalam acara Indonesia Future It Leader 2012 di Hotel Shangri-La oleh SWA Indonesia November 2012 di Jakarta. Tidak hanya itu, pengalaman akademik seminar, konferensi, workshop, dan simposium telah dilakukan oleh Bapak Sulfikar. Tercatat, Pak Sulfikar juga menjadi trainer lebih dari 60 kali. Publikasi ilmiah yang diterbitkan pun sangatlah banyak berupa jurnal dan teknologi. Luar biasa sekali ya Pak Sulfikar, ini pengalaman akademik beliau yang menginspirasi banyak orang dan sangat bermanfaat untuk semua orang ya. Selanjutnya kami serahkan waktu dan ruang virtual kepada narasumber. Silakan Pak Sulfikar. Oh, makasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Indonesia. Apa kabar semuanya? Sorry saya ini lagi di daerah, jadi di warkop, cari warkop yang ada wifi-nya. Kebetulan minggu ini ada acara keluarga di daerah, maka saya ke daerah ya. Ya, jadi baiklah. Tanpa mengurangi rasa hormat, mengurangi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan seluruh Indonesia. Di sini Dinda banyak guru saya. Ada Pak Pandapotan, ada Pak Muslim dari Gorontalo, dan banyak lagi. Kelihatannya di sini banyak guru-guru saya yang mau mungkin mendengarkan muridnya ya. Tapi tak apalah. Jadi bisa share screen aja, saya share screen dah, saya share screen. Bisa. Saya share screen. Silakan, Pak. Ya. Ada. Jadi itu materinya sebenarnya sudah saya pasang di website saya, itu materinya. Bisa diambil ya di sulfikarsalu.id. Di situ sudah saya pasang ya, ada apa dia punya materi. Udah kelihatan? Udah kelihatan? Belum, Pak. Oh, tunggu. Ini share screen-nya. Tunggu. Share. Oh, tunggu. Oke ya. Ini lagi di setting itu general. Ada tuh. Mungkin teman-teman yang ini saya lagi setting ya. Itu materinya sudah saya pasang di website pribadi kemarin. Saya kirimnya di chatbox ini. Tunggu. Saya kirimnya di chatbox alamatnya. Bisa materi dapat diakses. Sulfikar.salu. Ini laptop baru saya format kemarin, jadi saya setting ulang dia punya Zoom ini. Aduh, tunggu 6543. Aduh. Tunggu. Bisa sudah dapat materinya? Nah, ya, itu ya materinya. Sudah tampil materinya? Sudah ada, Pak. Sudah dia? Udah kelihatan kan? Sudah, Pak. Nah, jadi ya. Baiklah, saya akan coba jelaskan. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Sulfikar Salu ya. Sulfikar nama saya, orang tua saya Salu. S1 saya itu tadi seperti yang dikatakan oleh pembicara. Saya S1 di Penegara Makassar, STEAM di Penegara Ilmu Komputer UGM.
S3-nya teknologi pendidikan. Kemudian ada beberapa profesi IT yang saya ikuti, antara lain tata kelola IT, tata kelola jaringan komputer, rantai pasok, pembelajaran Adobe 1, tata kelola digital trainer, dan editor buku. Jadi kebetulan ini saya punya profesi ya. Sekilas, insya Allah mungkin sini adalah beberapa yang pernah kita jumpa. Baiklah, pada kesempatan kali ini itu saya akan mencoba sharing knowledge. Ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Pak Ghazali bahwa 1 jam membuat artikel ilmiah. Apa gitu mungkin? Sangat mungkin. Karena beberapa jam yang lalu saya tes langsung ini ya, buat artikel 1 jam itu insya Allah bisa. Intervensi kekuasaan. Ya. Dengan memanfaatkan ChatGPT. Jadi ini ChatGPT adalah salah satu aplikasi AI yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam membuat artikel ya. Jadi hari ini itu saya memberikan gambaran tentang nanti sebentar saya akan demokan beberapa tekniknya. Lembaga negara yang seharusnya independen, kritis. Jadi ya. Di rezim Jokowi. Kemudian seperti ChatGPT itu intinya dapat mengerjakan minimal 10 yang dapat dikerjakan. Itu antara lain mencari di tulisan, nanti kita akan praktekkan, terus memparafrase tulisan, ya. Kemudian membuat ringkasan dan seterusnya. Hari ini itu saya akan mencoba mendemokan mungkin ini kira-kira langkah pertama sampai dengan langkah ke-10 lah, nggak masalah. Ya, kalau dapat waktunya. Jadi inilah kira-kira nanti ChatGPT yang akan kita praktekkan pada saat nantinya. Kemudian bukunya. Kenapa ChatGPT bisa digunakan? Ini terus terang nanti itu yang bagus itu kita gunakan ChatGPT yang premium. Nanti kalau ikut workshopnya nanti ini seluruh peserta akan kami berikan ChatGPT yang premium. Ya, nanti kita sampai sekarang itu ChatGPT masih memperbolehkan 1 account digunakan oleh beberapa orang secara bersamaan sampai hari ini ya. Ya nanti itu kalau misalnya setelah ini kita akan workshopnya itu selama sehari ya. Nanti itu kalau workshop nanti itu kita akan demokan, jadi peserta nanti datang membawa tem masing-masing, kita praktekkan buat artikel 1 jam selesai 85%. Itu 15%-nya nanti kita buatkan daftar referensi pakai Mendeley kan contohnya, itu kan tidak mungkin otomatis. Jadi itu ya, jadi sekedar info tambahan yang saya sampaikan kepada seluruh peserta yang saya hormati. Nanti setelah ini kita adakan workshop, kemudian itu ya, kita akan berikan dia punya gratis yang versi premiumnya. Kemudian banyak perdebatan yang beredar sekarang di Indonesia tentang hak cipta. Bagaimanakah karya-karya yang kita hasilkan itu, karya orang lain yang kita kutip itu terkait dengan hak ciptanya. Jadi di sini saya sampaikan di Indonesia itu inilah Undang-Undang Cipta, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Di sini hak cipta itu mengatakan adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Makanya itu nanti pada saat kita menggunakan ini nanti ChatGPT, saya akan tunjukkan bagaimana caranya agar kita tidak melanggar hak cipta orang lain. Kemudian yang kedua nanti langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan
agar kita terhindar dari plagiarisme dan sebagainya. Nah, jadi ini undang-undang yang bahas tentang hak cipta Indonesia. Nah, berikutnya ini saya akan perlihatkan kira-kira dari sisi hak cipta tadi ada dua hak kan yang terjadi, antara lain hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonominya itu nanti kemungkinannya ada artikelnya seseorang yang kita gunakan jika kita tidak mensitasinya dengan resmi, maka kita dianggap plagiat ya. Kemudian hak moralnya itu sebagai seorang akademisi tentunya memiliki etika bagaimana caranya menggunakan cipta milik orang lain. Tentunya nanti itu pada saat workshop nanti itu akan ada pelatihan penggunaan Mendeley sekilas ya. Itu materi 15%, dan jika peserta bisa menggunakan Mendeley, nanti insya Allah kita akan berikan sertifikat internasional dari Mendeley. Kebetulan saya salah seorang advisor Mendeley Indonesia. Ya, itu. Jadi harapannya nanti kita di akademisi Indonesia bisa terhindar dari pelanggaran hak cipta yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, ini sisinya. Sekarang ini regulasi di Amerika Serikat. Kenapa kita ambil Amerika Serikat? Karena di sana kan asalnya ini barang. Nah, di sini dikatakan regulasinya itu bahwa KN itu dapat dilindungi ciptanya merupakan produk kreativitas mahasiswa, ya. Jadi misalnya besok kita berkarya itu dilindungi di Amerika. Nah, kemudian seni digital, puisi dan sebagainya ini belum. Tidak akan dilindungi oleh hak cipta, hanya menggunakan deskripsinya. Jadi ini ceritanya sekarang. Nanti kita demokan sebentar. Kenapa sampai ChatGPT itu belum dilindungi di Amerika? Sementara kita akan demokan karena dia hanya berikan informasi yang ada. Selebihnya itu penulis bisa mendeskripsikan sendiri. Toh? Itu dasarnya kenapa ChatGPT itu tidak dilindungi di Amerika. Nah, kemudian yang kedua, produknya ini itu semata-mata, ya kan, yang ketiga diproduksi oleh mesin ya. Jadi itu karya-karyanya di sana itu mesin yang bekerja, yang semuanya dari internet pada dasarnya. Jadi itu ChatGPT membaca data dari internet. Kalau kita menggunakan yang gratisan, dia membaca database sampai tahun 2020 kalau tidak salah, atau 2021. Nah, kalau kita gunakan yang premium nanti ini pada saat kita workshop nanti itu akan diberikan secara gratis, itu dia gunakan data terbaru. Ya, silakan. Kemudian sekarang itu di peredaran sekarang itu, sekarang dengan banyaknya AI yang beredar di muka bumi ini, maka juga beredar pula caranya aplikasi yang ada di ini untuk mendetek bahasa-bahasanya. Salah satunya yang bisa mendeteksi originally.ai. Ini adalah aplikasi yang ada di muka bumi ini yang salah satunya bisa mendeteksi tentang kata-kata yang dihasilkan oleh si ChatGPT itu. Ini originality.ai. Nah, nanti kalau satu workshop itu kita akan praktekkan caranya agar kita penulis terhindar dari originality.ai ini. Dan ada beberapa aplikasi lain sebentar yang akan saya tunjukkan caranya menghindari hasil yang diperoleh oleh ChatGPT ke dalam artikel kita. Lanjut. Nah, di sini ya. Di sini nanti juga pada waktu itu kita akan menggunakan 4 aplikasi AI.
Aplikasi pertama itu SpeedThread itu dia akan menulis ulang apa yang akan kita tulis, ditulis versinya. Ini SpeedThread kreatif itu kita akan sama dengan paraphrase ya. Ini nanti kita akan ambil dari internet sebagai database artikel kita gabungkan dengan ChatGPT dan Perplexity. Ini Perplexity itu aplikasi AI yang sudah punya reference. Jadi 4 aplikasi ini kemarin saya praktekkan sendiri itu dalam waktu ya kurang lebih 47 menit bisa menghasilkan artikel ilmiah. Nah, sebentar kita akan demo sekilas ya tentang ini. Nah, ya. Sebentar itu saya akan demokan secara langsung tentang bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi ini untuk membuat artikel. Jadi ini 4 aplikasi AI yang nantinya kita gunakan pada saat workshop bikin artikel. Itu misalnya tidak lebih daripada 2 jam. 2 jam ya, 1 jam itu kan 1 jam itu perbaikan. Menerjemahkan, mencocokkan database-nya, kemudian referensinya, itu kira-kira kalau saya sendiri sih kemarin 47 menit saya tes ya, dari awal saya hanya punya 1 tema, saya kerjakan itu kurang lebih 47 menit. Tapi mungkin jika nanti kita kerjakan bersama-sama, kemungkinannya 1 jam, agak lebih lah. Itu karena pertama hal itu perlu diperhatikan, kecepatan internet, dan itu aplikasi yang digunakan. Lanjut. Di sini apa kira-kira langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan untuk salah satunya terhindar dari plagiarisme. Ini ya, ini contoh ya, ini contoh. Bisa dipraktekkan. Silahkan login ke ChatGPT, kemudian cari kira-kira di internet, kira-kira sebuah paragraf atau ya 1-2 paragraf yang ada, kemudian kita ini langkah kedua ya, copy ke notepad. Tapi sebelum kita melakukan paraphrase, langkah ketiga masuk ke cek plagiarismenya, kemudian kita cek hasilnya. Nanti itu akan menghasilkan 100% murni dari murnikan dari internet itu, mungkin 100% akan kelihatan dia sebuah plagiat. Kemudian masuk ke ChatGPT, pada promptnya perintahkan tulis ulang artikel berikut ini, kemudian paste. Maka pada prompt ChatGPT akan muncul argumentasi baru yang ada, sehingga lahirlah parafrasenya. Kemudian setelah itu ini langkah 6 ya, akan menghasilkan tulisan yang sama maknanya. Kemudian setelah itu masuk kembali kata-kata yang tadi dari notepad, masukkan kembali ke plagiarism, kemudian cek, maka dia akan 0%. Setelah kita demokan. Tapi ini terus terang ini merupakan aplikasi manual ya, kira-kira ini cara manual yang dapat kita kerjakan. Nanti pada saat workshop itu saya akan tunjukkan 1 aplikasi yang bisa memparafrase 1 artikel. Nah, satu lengkap dari abstrak sampai daftar pustaka ya. Dari abstrak sampai kesimpulan itu nanti bisa diberikan pada saat kita workshop. Lanjut. Apa yang dapat kita hasilkan nantinya pada saat workshop itu, ini pertama ya, kami akan memberikan aplikasi ChatGPT yang premium gratis buat peserta. Yang kedua nanti itu saya
sudah menulis beberapa tulisan tentang AI dalam mempermudah pekerjaan, antara lain parafrase, teknik mencari referensi, teknik membuat artikel, itu kurang lebih ada dari 20 manual book yang akan kami berikan gratis kepada peserta. Yang ketiga nanti itu akan ada training Mendeley kurang lebih 15 menit. Nanti itu peserta akan kami berikan sertifikat Mendeley-nya. Ya, mati kah? Mati anunya? Iya, Pak, ini share screen-nya mati, Pak. Kena mati. Tadi, itu yang tadi. Matilah kan saya. Ini baru selesai di format ini. Sebelum setting dia punya Zoom. Recording. Tampil. Belum, Pak. Kalau. Aduh, tunggu. Mati. Tunggu. Aduh, privasi firewall, ini general. Aduh, tunggu. Tampil. Tertampil? Pak, sudah tampil, Pak. Ah ya. Nanti itu yang berikutnya peserta jika menggunakan Mendeley nanti itu kita akan berikan juga sertifikat internasional dari Mendeley ya. Itu yang ketiga. Yang kemarin itu kita akan praktikkan bersama. Cuma untuk praktik ini terus terang itu persiapannya kira-kira diperlukan itu persiapannya antara 10 sampai 15 menit persiapannya. Nah, setelah kita memiliki persiapan itu, bikinnya pun nanti kita akan demokan itu tidak susah kok caranya ya. Yang ketiga itu saya juga punya Contournet nanti buat seluruh peserta yang akan mengecek artikel sebelum dikirim ke BKD bisa gratis. Saya berikan pengecekannya, kemudian pun untuk diturunkan pun dengan fasilitas exclude bisa dilaksanakan. Dan seluruh peserta itu kalau ada yang mau exclude dia punya artikel ini yang sudah publish, Turnitin bisa diturunkan sampai 5% pun bisa. Ya. Kemudian nanti kita akan berikan juga sertifikat 1 jam ya. Kemudian nanti itu terserang di mana keuntungannya. Kebetulan saya kemarin baru lulus asesor BKD nasional dan editor. Nanti itu yang kita punya artikel itu standar PAK. Ya. Nanti buat artikel itu nanti standar PAK sehingga nanti pada saat pemeriksaan nanti itu oleh asesor BKD tidak ditolak lagi. Ya. Kemudian itu layaknya standar artikel lah. Lanjut. Nah, ini nantinya yang saya katakan tadi. Satu opsi itu kita akan buktikan 85% artikel itu karya AI. Nah, 80% nanti kita akan lihat. Nah, selebihnya itu 15% itu referensinya ya Mendeley ya kan itu intinya nanti itu gunakan dua software. Kenapa saya gunakan bilang dua? Yang tadi ya ChatGPT sama Perplexity itu aplikasi pencari datanya. Penulisnya dua tadi. Soft drive rewrite itu tadi dua softwarenya. Jadi dua software pencari datanya di ChatGPT sama Perplexity itu. Yang satunya itu aplikasi editornya dua. Kemudian nanti semua nanti artikel itu yang akan kita gunakan menggunakan standar PAK yang baru. Itu ya yang akan nanti kita buat. Kemudian gunakan reference manager agar kita semua nanti kan
bisa menggunakan aplikasi reference yang akan itu. Lanjut. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Sebelum kita demo, saya akan demokan beberapa. Saya demokan beberapa teknik ya, contohnya menggunakan aplikasi ChatGPT untuk menulis artikel ilmiah. Info lengkap tentang workshop silakan hubungi panitia. Kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang akan praktek langsung, bisa hubungi panitia. Terima kasih. Silakan jika ada yang mau bertanya, bisa kita diskusi. Iya, Pak Sul, terima kasih Pak Sul. Saya yang share screen tadi itu. Mohon maaf tadi lagi putus jaringan. Iya. Lanjut. Iya. Iya. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Pak Sulfikar, mohon maaf untuk sesi menjawab kita beri waktu nanti jam 10. Ini masih ada waktu setengah jam untuk presentasi atau mau langsung dipakai saja, Pak? Tuh. Ini sekarang tuh ini share screen udah tampil ya? Tidak ada, Pak. Tunggu dulu. Ini bisa. Sekarang bisa? Ada, Pak. Dari tadi ya. Ini ya. Ini jadi buat seluruh peserta bisa mengakses ini materinya di sini ya. Tampil. Tampil, Pak. Sudah ada, Pak. Di sini materinya. Di sini website saya, kemudian di download. Ini ya. Ini ya, di sini. Ini sudah 24 orang ya download materinya. Ya. Baiklah, sekarang ya saya infokan secara singkat. Jadi hal pertama yang mesti kita lakukan untuk membuat artikel 1 jam itu, pertama itu Bapak Ibu harus punya template artikel. Nah, kebetulan sekarang di sini saya punya template artikel Imrat ya, ini. Ini contoh artikel Imrat ya, Imrat itu, Imrat. Di sini ada abstraknya itu 55 kalimat. Pertanyaan pertama itu pengantar, tujuan, metode, hasil dan implikasi ya. Ini isinya abstrak. Imrat. Intro. Introduction itu isinya terdiri dari ini intinya. Di artikel ini itu pada dasarnya ini isi introduction. Intro ya, ini. Latar belakang, masalahnya. Sekarang bagaimana caranya ini kita implementasikan ke ChatGPT kan? Itu pertanyaan utama. Sekarang bisa saya minta kepada peserta, silahkan bebas ya, terserah kita berangkat dari nol ya. Silahkan peserta menyebutkan temanya. Saya akan praktekkan untuk menggunakan ChatGPT. Itu siapa ceritanya itu? Ya. Silahkan Bapak Ibu untuk aku diundang nggak? Untuk menentukan tema apa yang akan kita buat untuk artikel ini. Bukan judulnya, bukan hanya tema. Silahkan Bapak Ibu tentukan temanya. Kita start ya, bukan saya yang tentukan ya. Silahkan tulis di kolom chat. Saya akan demokan caranya implementasikan ke ChatGPT. Oke Pak, saya mau tanya Pak. Ya silakan. Coba tema kita pendampingan pembuatan bakso. Ya. Bisa Kenapa? Pak? Pembuatan bakso. Kenapa? Ya, kita coba temanya, misalnya jurnalnya pendampingan masyarakat. Cuma ya. kita temanya itu pelatihan pembuatan bakso gitu. Oh ya, tunggu ya. Ini temanya. Ya, baiklah. Ini ya. Jadi di sini kita start ya. Sekarang itu misalnya ada tema ya. Ini ya, tema. Contoh ya. Temanya, tema ya. Tema artikel ya. Oke. Itu pendampingan ya, pendampingan penulis artikel dah. Ya, ini ya. Ini tak? Ini temanya. Ini kan yang saya tulis. Ya tidak?
Halo, Pak. Ya, pendampingan pembuatan bakso, Pak. Penulisan artikel. Ini kan? Ya, ya. Ya, ini kan tema utamanya, tema. Oke? Ya. Nah, dari tema ini nanti, tema ini kita masuk ke template ya, template kita. Contoh ya. Contoh ya. Ini masuk ke template. Nah, ya. Di sini temanya pendampingan penulisan artikel ya. Ini tema ya. Nah, sekarang kita masuk ke ChatGPT yang premium ini, yang premium. Di sini kita kasih dia perintah bertindak sebagai penulis artikel ilmiah. Enter. Toh? Nah, dia kan bilang, tentu saya dapat membantu Anda, toh? Ini kan, ya. Nah, Minta tolong berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya. Sudah? Nah, langkah pertama itu kita perintahkan dia, sekarang ChatGPT, Anda bekerja sebagai ya, penulis artikel. Nah, setelah itu sekarang tuliskan latar belakang yang rinci tentang pendampingan artikel ilmiah. Artikel ilmiah. Ya, enter. Maka dia akan bekerja secara otomatis. Ya, dia berpikir sejenak. Ini muncullah. Inilah latar belakangnya pendamping artikel ilmiah. Sebentar ya. Ini semuanya ya, ini contoh. Ya, ini kan tergantung kecepatan ya. Kemudian sekali lagi saya katakan ya, ini semuanya kita ambil ya dari sini yang saya blok ini, dari sini sampai ke sini ya, ke sini. Nah, kita klik kanan, kita copy, masukkan ke teks kita ya di sini. Nah, ini merupakan latar belakang ya, latar belakangnya pada materinya. Tapi sekali lagi saya katakan, ini kan plagiat, angket tes ya. Ini kita copy semuanya, toh. Ini sekarang kita masuk pada teknik para perasunya. Ini kita klik kanan, kita copy, masuk ke browser, kita tulis plagiarism, toh cek plagiarism. Ya, di sini kita cek plagiarism itu yang bisa kita gunakan kan. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, tadi kita filenya di sini kita teks toh. Kita klik kanan paste. Itu kan ditarik di sini terbangnya, kita bikin yang baru. Ctrl V. Ya. Ini contohnya ini ya, contohnya file save as
Ini teknik parafrase. Demo 1. Ini demo 1 filenya. Saya simpan di desktop sebagai gampangnya desktop ya. Demo 1. Ini slashnya /doc. Saya gunakan LibreOffice. Ini docnya itu yang ini ya. Ya. Doc. Kemudian di sini kita upload file ya. Kita masuk di desktop demo 1 open ya. Di sini ya kita cek plagiatnya. Toh. Ya. Cek ya. Ya bekerja. Tidak akurat ini. Kok komplit? Entah. Setelah kita punya tadi ini ya draftnya, draft artikelnya yang ini. Ya. Itu. Sekali lagi saya katakan itu latar belakangnya artikel ilmiah, tidak sebanyak gini ya. Disinilah diminta kemampuan kita untuk menganalisa latar belakang artikel. Latar belakang artikel kan piramida terbalik. Kalau begini kan luas sekali bahasannya. Makanya ini kita persingkat dia. Contohnya sekarang latar belakangnya tema ini semua kita latar belakangnya ini kita ambil ya. Itu ini contohnya kompleks penulisan artikel. Ini yang kita. Ini kita ambil sampai di sini. Ini kemudian ini kita hapus. Ini kasar ya, ini kerja kasar ya. Ini puan balik. Itu kemudian di kolaborasi. Ini kita hapus sampai di sini, hapus. Ini ya, dan ini kita hapus. Ya, ini kita hapus. Sehingga ya. Secara singkat sekarang Bapak Ibu sekarang sudah punya ini ya, latar belakang ya, latar belakang ini. Ini kan. Setelah itu lagi masuk ke paragraf keduanya itu tentang ini kan masalahnya, toh. Makanya sekarang kita suruh lagi ChatGPT sekarang buat apa masalah sehingga diperlukan pendampingan, ini ya. Ini ya, pendampingan ini ya, tulis. Enter. Biar dia berpikir. Ini kan muncul. Ini semuanya nanti
kita copy lagi, lalu kita masukkan ke artikel kita kan. Masalah yang mendasari sehingga diperlukan pendampingan itu adalah ini ya. Tunggu ya. Ini di sini kita ambil yang di sini ini ya, copy. Ini saya ambil. Kita klik kanan, copy, masukkan ke artikel kita di sini paragraf keduanya, edit, paste spesial. Nah, sekarang kita sudah punya 2 paragraf. Pertama, latar belakang pendamping artikel. Sekarang masalah yang mendasari sehingga diperlukan pendampingan itu adalah itu, ini antara lain. Nah, ini kita ambil sampai di sini, kasih koma, bla bla ya, inraf ya. Nah, kemudian yang kedua ini kita ambil sampai di sini ya. Nah, yang ketiga itu ya, ini saya praktekkan ini 60%. Ini baru tahap pengumpulan data, belum aslinya ya. Setelah itu ini sampai di sini, ini kita hapus ini ya. Nah, contoh, tunggu. Ya, ini dan untuk ya. Sekarang kita sudah punya kan, sudah punya dua paragraf toh. Nah, sekarang paragraf ketiga. Sekarang paragraf ketiganya, mengapa ini ya, copy aja ini. Mengapa itu menjadi masalah? Kita masuk ke ChatGPT, suruh dia paste ini. Salah. Mengapa pendampingan hapus itu. Copy di sini ya. Di sini paste. Mengapa? Nah, kita lihat apa pendapatnya. Tunjukkan. Sekali lagi saya katakan ya, ini ChatGPT hanya memberikan pengetahuan kepada informasi kepada kita tentang hal-hal apa saja yang kita perlukan untuk menyelesaikan masalah. Sekali lagi, ChatGPT ini bukan segala-galanya. Karena kapan dia segala-galanya, maka kitalah orang yang namanya plagiat ya. Di sini kan saya katakan. Mengapa ini menjadi masalah? Karena ya, ini karena kan. Beberapa masalah yang kita, contoh ya. Ini yang kita copy, masukkan lagi ke artikel kita. Ya, sudah. Di sini sekarang bertambah lagi pengetahuan, kita punya bertambah lagi informasi tentang mengapa diperlukan pendampingan. Ini salah satunya.
Tadi masalah itu. Ya. Nah, di sini kita ambil semuanya, contohnya. Nah, mengapa itu menjadi masalah? Karena di sini. Mengapa pendampingan artikel itu diperlukan? Menjadi masalah karena ya bla bla bla. Setelah itu ini kita hapus sampai di sini ya. Kemudian biaya yang diperlukan, biaya. Ya, ini biaya bla bla bla. Itu masalahnya. Masalah ketiga itu adalah adanya ketergantungan pada pendamping. Ya. Itu bla bla bla. Ini yang sekarang marak di Indonesia. Ini ya, ini hapus sampai di sini. Ini ya, ini lagi. Itu. Alanya itu ini ya. Hari ini main Mobile Legends, main mutar. Ya. Sehingga di paragraf ketiga kita ini masalah ya. Inilah 3 contohnya kita menggunakan aplikasi ChatGPT untuk memperoleh pengetahuan. Lanjut yang lain lagi. Lanjut ya. Sekarang ini tulis saja. Itu prompt-nya. Kita copy ini template kita, masukkan ke prompt-nya ChatGPT. Problem. Prompt apa yang akan dipecahkan? Ini kita copy aja penjuru. Ya. Ya. Biarkan berpikir. Dia kan berpikir. Di sini ini adalah masalah yang kita akan selesaikan itu adalah dalam rangka peningkatan kualitas, penulisan yang lebih baik. Terus problem yang akan dipecahkan itu mengatasi keterbatasan pengetahuan dan seterusnya. Ini semua kita copy ke naskah kita, kemudian kita baca dan pengetahuan kita lakukan restrukturisasi artikel. Sekarang pindah lagi. Mengapa penting dibahas ya? Ini kan ini isinya intro artikel. Sekarang di sini tulis mengapa penting untuk dibahas. Mengapa penting dibahas? Ini mau dibahas. Enter. Ya. Dia akan tanya. Dia akan berikan informasi kepada kita tentang
Mengapa penting dibahas? Ya, karena ini kan isinya. Ya, ini semua. Pengembangan, pendampingan penulis muda, meningkatkan kepercayaan diri, dan seterusnya. Terus setelah itu lagi nanti kita masuk ke sini. Bagaimana cara mengatasi masalah? Toh? Bagaimana cara mengatasi masalah? Mengatasi, klik kanan copy. Enter. Yang berpikir. Ya. Ini caranya, itu cara menyelesaikan masalahnya. Berapa lama itu? Sudah berapa lama? Ya, ini kan. Nah, terus alasan kita meneliti. Klik kanan, copy. Terus ini. Alasan penelitian sehingga dilakukan itu. Klik kanan, copy. Enter. Ya. Ini lagi parat. Lagi parat. Ya. Saya refresh dulu. Itu lagi rap parat dia. Alasan penelitian ini ya. Inilah kira-kira gambarannya bagaimana caranya kita menyelesaikan artikel dalam waktu sejam. Nanti pada workshop saya akan praktekkan secara lengkap ya. Ini semua sendiri. Artikel itu isinya latar belakang, kirim data balik, apa masalahnya. Ini semua harus terjawabkan. Literatur review, apa yang kita gunakan di literatur review, bisa kita manfaatkan ChatGPT. Tuliskan secara lengkap informasi bla bla bla. Metode. Di sini. Ini contohnya metodenya. Desain penelitian, klik kanan, kita perintahkan dia. Desain penelitian yang cocok untuk tema. Untuk tema ini kita masukkan ke sini, enter. Ya. Yang dia berpikir. Ini lah. Kan contohnya. Ya. Dan seterusnya. Ini hasilnya apa kita kerjakan toh? Ini nanti kan setelah ada metode, kita tulis hasil yang kita peroleh, lalu presentasikan di discussion. Ya itu ya. Saya pikir itu pengantar tentang membuat artikel sejam. Itu mungkin ya. Silahkan jika ada yang mau diskusikan. Nanti kalau kita workshop ini 2 hari sudah dapat ilmunya, saya akan buat dia menjadi lebih detail. Silakan Mas Admin. Baik Pak Sulfikar, terima kasih banyak nih Pak atas informasinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya untuk Pak Sulfikar dan Bapak Ibu, sebelum melanjutkan sesi tanya jawab, ya, izinkan kami nih untuk mengabadikan gambar sebagai bentuk dokumentasi kegiatan. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hitungan ketiga, mohon kesediaannya untuk salam bela negara ya, Bapak Ibu sekalian. Bentar, Bapak Ibu sekalian.
Mana kabar Gorontalo? Aman Gorontalo kah? Kaum muslimin? Aman, aman. Iya, Siap. sebentar selesaikan layarnya. Nah, siap, siap, siap. Ini Pak contoh-contohnya, caranya tuh bikin buku pun begitu Pak. Tapi panjang lah kayak kalau bikin buku. Iya. Bikin buku nanti kita sesuai dengan foto nyipaknya, Pak ya. Ini mungkin setelah ini mungkin saya ke Samarinda kayaknya Pak akhir bulan Iya. itu di. Mudah-mudahan awal Agustus kita bisa di Gorontalo. Oh iya, bagus. Siap. Ayo, Bapak Ibu sekalian, mohon saja untuk salam bela negara. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk acara selanjutnya, kami akan ada teaser terlebih dahulu ya, Bapak Ibu sekalian. Dimohon kepada operator untuk menyetel teasernya. Sore nih, Mas Admin lagi warkop ini. Sambil ngopi ya. Sepertinya operator sedang ada gangguan jaringan. Kalau begitu kita langsung, oh, sudah ada. Baik, sepertinya memang operator ada gangguan jaringan. Kita langsung saja ke acara berikutnya. Untuk Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab kepada narasumber nih. Silakan yang ingin bertanya boleh langsung on mic, Bapak Ibu sekalian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak, Siap. Hemi dari Madura. Oh, siap. Kebetulan lagi belajar menulis dan dapat sebaran acara ini di grup WhatsApp, dan bagi saya ini adalah modal utama bagi saya untuk mengetahui dunia kepenulisan. Siap. Dari penjelasan Bapak tadi sangat membantu ya. Ini memberikan pengantar bahwasanya ternyata menulis itu sehari ini telah dibantu oleh berbagai persenjataan teknologi dan perkembangan hari ini. Ada semua. ChatGPT lah salah satu asistensi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah, paling tidak mendapatkan kerangka umum dari apa yang bisa kita kembangkan nanti. Siap. Pertanyaannya adalah, kalau melihat tadi penjelasan Bapak ini berbicara tentang artikel ilmiah atau jurnal lah. Siap. Bukan opini yang bisa kita kirimkan atau kita publish di media sosial, tapi lebih pada jurnal-jurnal ilmiah, entah itu bisa kita masukkan ke Scopus atau Sintalah dan sebagainya. Siap. Pertanyaannya adalah, kita bicara tentang presisi, sejauh mana ChatGPT ini menjawab misalnya berkaitan dengan referensi, terus novelty, kalau dalam riset kan ada novelty dan lain sebagainya. Itu Pak, pertanyaan dari saya. Sin, matur suwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Madura. Siapa? Langsungnya Pak Ahmad saya jawab. Admin. Siapa? Pak Ahmad, tadi kan saya katakan sekarang itu hampir semua aplikasi pekerjaan kita dimudahkan oleh AI.
Kalau mau tampilkan Pak yang daftar pustaka itu gunakan Perplexity. Tunggu Pak ya, saya demokan Pak ya. Saya demokan. Nah, Pak ya, saya demokan dulu, saya demokan. Caranya menggunakan aplikasi AI yang mempunyai referensi. Itu kita gunakan, bisa gunakan ini. Perplexity. Ini nama Pak aplikasinya. Ya. Ini Perplexity di sini kita tulis apa tema yang kita mau akan angkat ya. Contoh tadi pendampingan penulisan artikel ilmiah. Contoh Pak ya, ilmiah. Enter. Nah, di sini Pak ini kalau Perplexity ini sudah ada referensi yang dia gunakan. Contoh ya, ini kalian pertamanya itu pendampingan bla bla. Sumbernya dari mana? Ini sumber kita bisa klik sumbernya. Nah ini Pak, inilah sumbernya kan. Sumber lain contohnya ini Pak yang kedua ya, saya klik. Ini Pak. Jadi Perplexity ini aplikasi yang punya referensi dalam memberikan jawaban. ChatGPT pun terus terang itu ada caranya Pak ya, ada caranya. Ada caranya tadi yang dia berikan sama kita tadi seperti di sini ya, yang saya tampilkan lagi. Sekali lagi saya katakan Pak ya, semua yang diberikan ini sama ChatGPT inilah murni kata-kata mesinnya. Sekarang tinggal kita yang merestrukturisasi kalimatnya. Contoh ya, ini kan bisa kita parafrase. Jangan sekali-kali Bapak Ibu tulis mentah ini dan kirimkan, pasti kedetek sama ini kedetek kan sama alat itu originality.ai itu akan kedetek ini. Nah, jadi caranya bisa kita parafrase, gunakan super parafrase yang ada atau kita modifikasi makna katanya sehingga meskipun lain kalimatnya tapi kan memiliki makna yang sama. Itu Pak ya. Itu Pak Ahmad, jadi kalau menggunakan aplikasi AI yang punya referensi itu pakai gunakan Perplexity. Nah, nanti kalau kita nanti ada sempat nanti ikut kalau di workshop nanti kita akan bandingkan kapan kita gunakan ChatGPT, kapan kita gunakan Perplexity ini. Ini Pak ya contoh hasilnya. Ini contohnya artikel referensi dari itu dari Perplexity. Ya, dari pertanyaan kita. Izin Pak, Siap. izin Pak. Siap. Saya pernah nyoba aplikasi itu, tapi yang keluar sumbernya website, bukan jurnal. Kalau kayak gini enak ini. Yang keluar yang berbayar atau gimana ini? Kalau ini Pak yang Perplexity ini Pak ini. Ini Pak namanya aplikasi Perplexity. Gratis Pak, belum berbayar. Ini kan bayarnya. Saya gunakan Perplexity yang versi gratisnya sebelum beli. Kalau ChatGPT ini kan sudah berbayar Pak ya. Siap-siap Pak. Jadi itu serang Pak nanti kalau mau tahu lebih rinci ya disarankan lah Pak ya ikut waktunya. Itu akan lebih mudah Pak. Sampai detail akan kami jelaskan. Jadi nanti pada saat waktu itu kami pastikan full jadi satu artikel. Itu ya Pak Ahmad ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Ya Pak Ahmad, salam buat Madura, sehat selalu Pak ya. Siap Pak. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak Zulfikar sudah menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan hands up dulu Pak, Bapak Ibu agar tidak berebutan. Ini Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi. ya. Ini tadi itu intinya. Tadi juga itu caranya. Tadi misalnya tadi ini kita gunakan di sini, ini kan tadi. Ini satu langkah yang kita kerjakan. Hal ini bisa dikerjakan lah. Ini kan kata-katanya ChatGPT. Kita buat parafrasenya atau kita cari siapa-siapa saja orang yang pernah mengatakan kan, tapi ini bisa kita copy sampai di sini ya, sampai di sini contohnya. Copy.
Kemudian kita masuk ke browser. Browser ya, masuk ke browser. Gunakan Bing contohnya. Oke. Inilah orang-orang yang pernah mengatakan kata-kata ini ya, kata-kata yang saya blok ini ya, yang saya kasih warna merah ya. Inilah orang-orang yang pernah mengatakan dengan tema yang sama. Di sini ada sekitar 126.000 hasilnya kan? Ini. Dengan ini kan ada 156.000 artikel atau tulisan yang mengatakan skop yang sama ya, ini. Nah, kita lihat aja. Kalau kita anggap ini sebagai cocok sebagai referensi kita manfaatkan. Ya. Ini kita buka filenya. Kemudian lagi cari, klik here. Pak Sulfikar, Siap. ada yang bertanya nih Pak. Dari Pak Arif Buton, Ya. workshop yang dimaksud kapan dilaksanakan, berapa lama dan berapa biaya pendaftarannya Pak? Kan panitia ngurus itu Pak Kasali yang ngurus itu Pak Kasali. Saya cuma bawa materi. Pak Kasali lah, itu biasanya. Pak Ghazali ya. Kalau mau lengkap 2 hari. Sehari kita jelas lengkapnya. Terus nanti pas hari tadi bisa praktis 1 jam. Pengantarnya yang banyak. Caranya, dasarnya kita bikin judul bagaimana, dasarnya bikin abstrak bagaimana, itu yang agak lama. Tapi setelah kita punya dasar, cepat aja Pak. 45 menit Pak, 47 menit. Ini kalau dikerjakan full, 47 menit kerjakan dari pertama sampai terakhir ini. Kalau sudah paham Pak, dasarnya artikel itu. Itu rencana kita bikin 2 hari. Hari pertama kita paham konsepnya artikel, hari kedua praktek Pak, 47 menit Pak. Ini barang jadi. Baik, berarti ini Pak Al ini bagaimana nih Pak Al? Ya, oke. Yang berminat nanti bisa menghubungin admin Yesi nanti. Jadi kita adakan di Jakarta kan. Kalau yang waktu dekat kan Pak Sulfikar akan ada di Kalimantan ya. Jadi ini khusus Jabodetabek nanti kita adakan di Jakarta. Untuk harganya nanti negotiable nanti sama pemateri. Yang penting siapa yang berminat nanti kita buat satu grup gitu Pak ya. Nanti kita aturkan waktu dulu untuk ininya. Silakan yang berminat nanti bisa menghubungi Yesi atau saya sendiri boleh. Iya. Seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Al. Terima kasih Pak Al. Jadi begitu ya Bapak Ibu, jika berminat langsung saja menghubungi Pak Al atau Bu Yesi ya. Lanjut ya. Sekalian. Ya. Itu. Jadi ini terserang kita jamin lah. Kalau sudah punya dasar ini Bapak Ibu, 47 menit Pak. Bu, saya bisa demokan langsung. Yang jelas komputer lab lengkap ya, ada referensi, ada mendelainya sudah ada, kemudian browsernya ada, lancar internetnya. Itu Pak ya, yang ini tadi langkah-langkahnya. Tadi yang kita perhatikan itu langkah-langkahnya. Yang penting jaringan bagus Pak ya. Ya, jaringan bagus. Jaringannya bagus. Dan intinya gitu ya. Dan kalau artificial bisa, ya, dan nanti kalau bisa nanti sebelum mulai disarankan itu kira-kira bacalah tuh kisah saya sebelum menulis itu saya baca kira-kira 25 atau sampai 50 artikel yang tema yang sama. Setelah saya baca cepat, sarankan langkah tadi 47 menit Pak. Bu, itu hasil satu artikel. Itu sudah jadi 97%. Itu Pak jadi ya. Jadi 80%. Pak Sul ada pertanyaan. Siap. Apa lagi? Ada pertanyaan Pak Sul. Ya. Jadi kalau misalnya peserta itu ikut workshop, ya. Masalahnya kan ada juga laptop kita ini yang tidak kompatibel dengan Windows yang asli gitu. Apa bisa dibantu dulu? Karena itulah, iya Pak, makanya kan Pak langsung Pak saya terus terang Pak, kan Pak Al bilang kita arahkan online, jangan Pak Al. Kita tidak pernah menjamin mendelay itu connect dengan laptop lama. Iya betul. Makanya kan kalau praktik saya bantu Pak, saya bisa bantu selesaikan itu hal tersebut. Makanya perlu workshop langsung Pak offline. Betul. Sering sekali itu. Laptop lama kan mendelay kan harus office asli gitu. Ya, enggak mesti Pak, enggak mesti. Oke, siap.
Bisa Pak. Kalau offline pasti kita bantu. Sampai makanya kan bilang kan seharusnya kan harus ketemu Pak toh. Jika akan offline seharusnya kita harus ketemu. Pastikan laptop siap baru kita praktek Pak. Karena percuma kita praktek Pak kalau laptop bermasalah tak akan selesai Pak. Itu Pak gunanya kita offline. Toolsnya ya, hard Iya. and soft tool harus siap ya. Itu yang harus lengkap Pak baru bisa praktek Pak. Kalau tidak bisa Pak. Siap, Itu ya siap. Pak Al. Maka kita perlu offline ke ini Pak. Ya, Kapan Mendel? berarti Mendel kita harus maju? kita adakan Jakarta aja nanti Pak. Ini. Insya Allah siap. Iya, insya Allah. Kita aturkan waktu nanti berapa yang berminat nanti kita adakan. Khusus yang di Jakarta ya. Ya siapa yang mau jalan-jalan yang dari Sulawesi juga nggak apa-apa sekalian refreshing Jakarta. Ya. Baik. Yang penting offline ya. Oke, Siap, kita siap. aturkan. Siap, Banyak siap. lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya masih banyak nih yang kebingungan. Nanti selanjutnya kita akan melaksanakan workshop di Jakarta. Silakan Bapak Ibu yang berminat. Nanti kita akan mengadakan pertemuan ya. Ini Pak Sulfikar ada pertanyaan lagi Pak Sulfikar. Ya. Dari ini Ibu atau Bapak ini? Ibu sepertinya Ibu Ika. Apakah artikel yang dihasilkan dengan bantuan AI tidak kedeteksi plagiat Pak Sul? Siap. Bu Ika, Bu tadi Ika, kan saya bilang ada kan deteksi AI itu, ada caranya sehingga saya bisa terhindar itu. Pak. Kita yang praktekkan. Ada caranya. Sekarang kan AI kan punya detek AI yang tadi saya tampil kan, slide tadi, yang tunggu ya slide yang tadi. Itu slide yang tadi itu ini ya, tadi saya tampil slide-nya tuh loh. Tadi slide-nya ini ya contohnya ya ini. Itu AI Bu Ika, ini dia punya Pak. Ini kalau kita gunakan murni full tadi kopas dari internet ke dokumen kita pasti kedetek sama ini, sama software ini. Ya. Nah, nanti workshop itu saya tunjukkan langkah-langkahnya. Menghindari detek AI dari original detek ini. Asia. Ada caranya, ada tekniknya. Teknik menghindari detek AI. Ya. Ya Bu Ika. Kalau kita kopas dari ChatGPT atau Perplexity itu ke naskah kita kirim, pemilik jurnal pasti menggunakan alat ini, software ini mendetek, dan itu ketahuan. Iya, terima kasih Pak Sul, betul sekali kalau menggunakan ini kan AI juga pintar. Jadi plagiat juga gampang dideteksi. Iya. Ini softwarenya Bu, detek AI. Oh iya. Siap, makasih Pak Sul. Siap, yuk. Ada nanti lagi. Workshop kita praktekkan. Nah, Kalau di parafrase bisa. paraphrase salah satunya. Iya. Kan bisa di paraphrase itu kan. Ada software yang tadi softwarenya ini, yang tadi yang saya bilang ini. Kalau nggak menggunakan nggak menggunakan software tapi di parafrase bisa. Ini pakai SpeedWrite Creative. Oh iya. Makasih. baik. Terima kasih Pak Sulfikar nih atas jawabannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Itu di share yang materi itu yang template-nya Pak, saya butuh. Yang mana? Template yang baru Bapak yang Bapak ini paparkan. Iya, ada di website. Sudah di website itu. Sudah di website Pak. Bu, ini di website saya ini. Ini sudah 24 yang download. Ini Bu. Ini. Di mana Pak adanya website apa Pak? Ini yang saya blog ini di layar. Oh iya. Nggak begitu kelihatan Pak Jul. Oh, tunggu saya copy, saya dikirim di kolom chat. Ya. Makasih Pak. Siap. Itu Bu, sudah saya kirim di kolom chat. Banyak situ kok hal-hal lain yang pernah saya bawakan. Mau tanya Pak Zulfikar? Ya silakan. Pak, saya Renil dari Padang. Oh siap. Ya, terima kasih nih Pak, menarik sekali nih Pak materinya Pak. Siap. Nah tadi Bapak udah kita udah tercerahkan nih untuk membuat isi istilahnya. Ya. Nah mengenai abstrak itu kan biasanya seperti rangkuman isinya lah Pak ya. Abstrak 5 kalimat. Ini isinya Pak abstrak. Abstrak. Ya, abstrak itu apakah bisa kita dengan ChatGPT juga atau bagaimana Pak? Mohon ini Pak. Siap.
Terus terang Pak, bisa demo Pak, demo Pak, demo ya, saya demo kan ya. Iya. ChatGPT ya. Tadi dia bertanya sama penulis kan. Sekarang buatkan abstrak artikel 250 kata gitu ya. Nah, 250 kata dengan tema dengan tema yang tadi. Enter. Ada ini, Pak. Jangan, Pak. Oh. Nah, sekarang masalahnya sekarang Pak, abstrak itu di jurnal internasional kan Pak, ini isinya 5 Pak. Tinggal kita yang merestruktur kata-katanya, ini Pak isinya abstrak. Kalian pertama itu pengantar, kalian itu tujuan, kalian ketiga metode, hasil dan implikasi Pak. Itu rata-rata. Ini isi utamanya abstrak Pak dalam jurnal internasional. Nah, setelah kita punya data begini dari ChatGPT, kita selebihnya kan kita yang restrukturisasi. Kita buat parafrase kah, kita tanggapi sendiri kah, bisa aja Pak. Gitu Pak ya. Ya, maksudnya apakah bisa nanti ChatGPT juga kita perintah dengan frame yang tadi Pak? Nggak masalah. Ini bukan, saya kan perintahkan dia. Buat yang abstrak, artikel dari semua kata dengan itu. Ini Pak perintahnya kan? Dengan yang tadi template Bapak itu Pak, maksudnya ada tujuan, ada ini itu? Bisa, nggak masalah. Nggak bisa juga ya? Bisa. Oh iya. Itu Pak. Ya, makasih. Iya Pak. Ya Pak, terus terang itu Pak, ini kan hanya bantu kita Pak. Iya. Sekali lagi saya katakan Pak, jangan sekali-kali kopas Pak ya. Iya. Nah, itu jangan Pak, karena pasti kita sama detek sama yang tadi, no originality.ai. Nah, setelah kita punya informasi ini, Pak, kita restrukturasi kata-kata Pak. Kita modifikasi, kita tanggapi itu ya Pak ya, salah-salahnya Pak. Ya, makasih Pak Sulfikar. Siap, salam buat Padang Pak. Siap Pak. Baik Pak, sepertinya sudah terjawab nih. Untuk Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan yang ingin bertanya. Kalau masih bisa Pak bertanya? Bisa Pak, silakan Pak. Ini kan artikel yang ditulis dari penelitian Pak ya? Iya. Karena kan ada artikel yang dari kajian pustaka, kemudian dari berkaitan dengan book review. Gitu. Ya. Nah, apakah model seperti yang Bapak buat sudah bisa juga untuk buat laporan penelitian, Pak ya? Bisa, kan? Bisa, Pak. Oke. Nah, pertama pertanyaan yang kedua, Pak. Ya. Bagaimana tentang proofreading atau writing-nya? Ya. Kemudian saya sebelum bilang itu kan tadi, kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Inggris ini. Ya, siap. Iya Pak. Untuk Scopus ini Pak, sorry. Ya Pak, ini kan Pak cerita Pak, maaf Pak ya, salahnya Pak ya, saya jawab langsung Pak ya. Ini saya kan tadi bilang dari awal Pak, ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Pak. Ini Pak satu kali bekerja Pak, saya gunakan Pak 14 aplikasi Pak. Semuanya mulai di komputer, ada parafrasenya, ada penerjemahnya, ada proofreadingnya, ada pencarinya Pak, ada 14 Pak, saya gunakan aplikasi. Kalau mulai lengkap ya, sekali bekerja. Nah, jadi terus ini Pak, ini tadi kan hari ini kan hanya buat artikel toh, ya gunakan dua aja Pak artikelnya. Gunakan ChatGPT dan Perplexity, kan 2 artikel sudah selesai. Lain aplikasi penerjemahnya lain proofreading. Ini Pak, itu Pak caranya. Jika menggunakan kita mau buat proofreading atau proofwriting-nya, apakah punya aplikasi yang lain lagi, Pak? Banyak, ada Pak, ada aplikasi lain. Artinya harus didampingi juga ChatGPT-nya dengan itu, atau bisa langsung kita gunakan ChatGPT-nya? Bisa langsung digunakan. ChatGPT hanya memberikan info aja. ChatGPT, Perplexity itu hanya memberi info sama kita. Yang terjemahkan lain Pak, tanpa aplikasi itu lagi. Ini sudah mandiri Pak. Iya. Oke.
Ya, terima kasih Pak. Ini akhirnya saya berpikir tadi karena saya juga pengajar metodologi penelitian, tapi butuh juga Pak ya pengetahuan metodologi penelitian di sini. Nggak bisa langsung ambil ide-ide. Nggak bisa. Yang jelas idenya sudah tergambar di sini. Itu yang idenya. Ini kan cari ide Pak tuh, cari ide dari seluruh artikel mungkin di dunia kalau dia pakai premium ya Pak ya. Ya, pakai premium itu. Iya, pakai premium seluruhnya. Iya. Terima kasih Pak Sulfikar. Siap. Dari Medan ini Pak Sulfikar, Merman. Siap. Iya Pak. Baik, Pak Berman sudah terjawab ya Pak. Oh ya Pak Sulfikar, ini sepertinya tadi link unduhnya belum Bapak share Pak di chat Mana? Pak. Masa? Iya Pak. Ini masih ada yang bertanya nih Pak Denianto, mana link unduhnya nggih Pak Sulfikar? Iya itu loh. Oh tuh. Sorry. Itu saya kira ini. Silakan Bapak Ibu, itu link untuk mendownload template-nya. Ya itu yang sama kok. Ini. Sama kan? Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:26. Sisa 4 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi mungkin ya Pak. Izin Pak, pertanyaan dari Pak Hashim. Maaf, Pak Hashim. videonya nggak di-off-kan. Pak Zulfikar mau nanya nih, saya baru gabung tapi kok menarik sekali nih materinya nih. Siap Pak ya. Yang saya mau tanyakan tadi saya coba trial ya, aplikasi Perplexity-nya dan kemudian kita mendapatkan luar biasa ya, sudah dengan citasinya gitu Pak ya. Iya Pak, siap. Tapi kemudian apakah citasi itu bisa langsung dikenali atau di-convert Pak? Misalnya saya menggunakan berbayar ini sekarang EndNote gitu ya. Iya. Apakah bisa langsung dikonversi di situ sehingga kita tidak lagi mengetik ulang referensinya itu atau seperti apa gitu Pak? Makasih. Oh, siap ya, makasih Pak, siap Pak. Jadi Pak ya, semua aplikasi yang disediakan oleh AI Pak ya, apakah ChatGPT, Perplexity dan sebagainya itu Pak, saran saya Pak supaya kita gunakan yang tadi Pak yang Bapak tanyakan kan EndNote berbayar. Kalau bisa Pak, langkah pertama, ekspor punya database ke EndNote. Setelah itu tarik datanya Pak, langkah pertama. Langkah kedua Pak, langkah kedua itu masukkan ke database yang kita gunakan, misalnya Mendeley, baru kita tarik Pak secara manual. Makanya Pak, saya kan bilang tadi, kan saat workshop itu Pak, kita akan gunakan 85% murid dari AI, yang 15% kan pakai masih manual Mendeley kan untuk menjaga informasinya Pak, jangan sampai ada salah ketikan Pak itu. Oke, jadi intinya tadi yang pelbagai referensi itu masih dilakukan ekspor manual ya gitu ya? Iya, kan itu untuk menjaga dia punya tahun kah, nama kan Pak, itu sih Pak yang saya perlukan. Tapi bisa Pak langsung. Oke, ya, makasih Pak Zulfikar. Ya siap. Baik Pak Hashim, pertanyaannya sudah terjawab nih. Berarti bisa pakai Mendeley ya Pak ya, enggak mesti EndNote ya, pakai Mendeley. Ya, saya bisa Mendeley Bu, nanti saya kasih sertifikat kalau pakai Mendeley. Oh iya, yang citasi tadi itu kita masukkan ke Mendeley gitu ya? Bisa langsung diimpor ekspor ke Mendeley, baru tarik artikelnya. Ya, makasih. Baik, mohon maaf nih untuk Bapak Ibu semua karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:28. Kami tutup sesi tanya jawab. Ini tapi bukan berarti Bapak Ibu sekalian tidak dapat bertanya kembali kepada narasumber. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya lewat WhatsApp, bukan begitu Pak Sulfikar? Siap. Nanti izin masukkan ke grup ya Pak? Ya. Izin dimasukkan ke grup. Silakan, enggak masalah kok. Iya, Baik, nanti kita bataskan waktunya sampai jam 4 sore Bapak Ibu sekalian agar tidak mengganggu waktu Pak Sulfikar di weekend ini. Bebas 25 jam. Oh siap Pak, baik Pak. Baik, terima kasih kepada narasumber yang ilmunya sangat luar biasa ini ya, kita semua bisa terbantu dan mendapatkan banyak informasi. Dan semoga ilmu yang diberikan ini bisa berguna untuk kita semua, bagi nusa dan bangsa juga. Amin. Amin. Baik, kemudian sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada narasumber, Profesor Aidi akan memberikan sertifikat kepada narasumber. Dimohon kepada Direktur PT Emerald Indonesia Trust Publica, Bapak Ghazali Tamson, SPD MHan untuk menyerahkan sertifikat secara daring kepada narasumber. Dan kepada petugas dimohon untuk mengambil gambar. Pak Zulfikar, terima kasih banyak ini atas waktunya nih, luar biasa nih, saya memperhatikan dari awal sampai akhir. Tapi Bapak-bapak dari Ibu semua, AI atau artificial intelligence ini tidak akan berhasil kalau tanpa didukung dengan human intelligence.
Betul. Jadi kalau kita perhatikan bahwa itu membantu kita banget. Tetapi kalau kita tidak mengetahui pola, misalnya bagaimana membuat artikel, kita tidak akan berhasil. Ya. Jadi istilahnya AI ini atau ChatGPT ini memberikan source yang begitu banyak. Kita tinggal memilih. Memilihnya kan dari hati kita. Bagaimana? Berarti kita harus paham tentang penelitian, ya Pak ya. Kalau kita nggak paham nggak ini. Makanya nanti kita akan adakan. Saya tertarik sekali ini dengan Pak Zulfikar untuk kita adakan Jakarta. Jakarta nanti kita carikan waktu dan juga tempatnya agar lebih fleksibel. Nanti kita undang Pak Zulfikar di Jakarta, dan bagi yang rekan-rekan di sini yang tertarik yang berdomisili di Jabodetabek, nanti bisa menghubungin saya atau Ibu Yesi nanti. Sebagai ungkapan terima kasih, kami hanya bisa memberikan sertifikat kepada Pak Zulfikar. Mungkin udah banyak sertifikatnya ini saya. Sebagai ungkapan terima kasih, Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak ya. Ya, makasih Pak Al, sehat selalu. Ya, sama-sama Bapak. Baik, terima kasih nih Pak Al-Ghazali nih. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sangat tertarik, sepertinya Bapak Ibu sekalian sangat tertarik, nanti kita akan adakan workshop di Jakarta. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin datang, silahkan hubungi Pak Ghazali atau Ibu Yesi ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya acara ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Direktur PT Emerald Indonesia Transpublika, Bapak Ghazali Tamson SPDM Han, narasumber Dr. Zulfikar Salu MKOM ITIL, MTS, CSCM, CE, CDT, CED, dan Bapak Ibu dosen, peneliti, undangan, serta seluruh peserta nasional webinar. Siang hari makan kuaci, makan bareng Pak Zulfikar Salu. Cukup sekian acara hari ini, kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Zulfikar, Pak Al. Ini sepertinya banyak sekali nih ya Pak yang tertarik untuk workshop kembali ya Pak. Insya Allah. Amin ya Rob. Izin pamit ya, mau lanjut dulu acara. Assalamualaikum. Lanjut ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Zulfikar. Terima kasih Pak Zul, Pak Ghazali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, salamnya Pak para Putra Medan, salamnya buat Medan. Siap, siap. Ya. Medan jauh Horas, Bah. Horas, Danau Toba. Pak, Danau Toba indah sekali, Pak. Siap. Pak Zulfikar dari mana, Pak? Izin. Oh, sudah out ya sepertinya. Makassar. Oh, dari Makassar, Pak. Makassar. Wah, jauh sekali itu. Kita di Jakarta aja. Nanti ikut workshopnya ya Pak Al. Ikutlah nanti di Kalimantan. Ikut di Kalimantan. Nanti kita adakan di Jakarta dulu lah. Jakarta. Ya Bapak, nanti mohon di-share ya Pak untuk nomornya Pak sama kontaknya. Iya. Terima kasih, izin live.